Hai, bertemu kembali bersama saya Yosi di acara review dan outlook Okta Investama Berjangka. Nah, seperti biasa nih, sebelum kita masuk ke dalam bocoran-bocoran apa saja sih yang menjadi peluang untuk Okta-Okta trader sekalian bertransaksi di market, terlebih dahulu saya akan menginformasikan mengenai apa saja tentang Okta Investama Berjangka. Nah, untuk perizinan dari Okta Investama Berjangka itu sudah sangat lengkap. Ada perizinan dari Bapepti, Lembaga Clearing Berjangka Indonesia, tergabung di ICDX, dan juga Asosiasi Aspeptindo. Kemudian, untuk penghargaan dari Okta Investama Berjangka pun itu juga sudah oke, sudah memenangkan the most transparent broker dan the most excellent broker. Dan untuk kelebihan trading di Okta Investama Berjangka itu ada banyak. Yang pertama kali itu adalah ada low spread, di mana future ini paling banyak dicari oleh para Okta trader sekalian dikarenakan akan memberikan peluang untuk trading ala scalping. Kemudian low commission, charge commission pun juga sangat-sangat minim. Kemudian free swap. Nah, bicara free swap, ini nih merupakan salah satu unggulan dari platform MT5-nya Okta Investama Berjangka. Dikarenakan sedari awal sampai dengan seterusnya itu betul-betul free swap. Kemudian proses withdrawal itu juga sangat cepat, di mana withdrawalnya itu menggunakan jam lokal Bank Umum Nasional. Dan yang terakhir, kita mempunyai program yang namanya Okta Vaganza, di mana Okta trader sekalian pada saat bertransaksi di market itu diridim menjadi lot, dan dari lot-lot yang terkumpul itu akan diridim menjadi poin, dan dari poin-poin yang terkumpul itu akan langsung dapat diridim menjadi hadiah langsung. Bukan diundi, tetapi katakanlah mulai dari voucher 100.000, voucher 200.000, emas 5 gram, 10 gram, dan terus berlanjut sampai dengan motor listrik dan mobil listrik. Kami ingatkan sekali lagi ya, ini merupakan unggulannya MT5-nya Okta Investama Berjangka nih, karena ini betul-betul merupakan hadiah langsung. Kemudian untuk media sosial Okta Investama Berjangka itu juga ada banyak. Ada website www.okta.co.id, kemudian kita juga memiliki Facebook, kemudian ada Instagram, ada YouTube channel, Twitter, dan juga ada TikTok. Tetapi kami declare bahwa Okta Investama Berjangka tidak menggunakan platform media sosial Telegram. Nah, tanpa melupakan disclaimer kami ungkapkan bahwa materi ini hanya bersifat informatif untuk referensi dan seterusnya. Oke, tanpa menunggu waktu lama-lama lagi, kita akan mulai masuk ke dalam materi-materi apa sih yang menjadi peluang, apa sih yang menjadi trigger untuk kita sama-sama mencoba mendulang profit di market. Nah, seperti biasa, kita review dulu apa yang menjadi penggerak rilis data kalender ekonomi tanggal 13 hingga tanggal 17 Januari 2025. Katakanlah kalau di awal pekan Senin atau tanggal 13 itu terbilang masih sepi atau tidak ada rilis data ekonomi yang signifikan. Tetapi memasuki hari Selasa, itu sudah ada serangkaian data inflasi daripada Amerika Serikat, di mana hari Selasa itu ada inflasi produsen untuk Amerika Serikat yang dirilis mendingin atau menurun dari level 0,2% menjadi 0%. Sementara untuk PPI month-to-month itu juga dirilis mendingin dari level 0,4% menjadi 0,2%. Sedikit saya ungkapkan mengenai data PPI, kenapa sih dikatakan penting? Karena kalau bicara PPI atau data inflasi produsen itu sebetulnya merupakan sebab. Sementara orang atau trader biasanya itu hanya melihatnya akibat, yaitu rilis data CPI. Nah, kenapa saya bilang ada sebab, ada akibat?
ya otomatis kalau data PPI itu dirilisnya meningin, biasanya nih untuk data CPI-nya itu juga akan meningin atau juga akan terjadi pergerakan menurun. Nah, otomatis kalau terjadi pergerakan menurun pada data CPI, ya otomatis secara pergerakan di indeks mata uang dolar juga akan terjadi pergerakan koreksi atau penurunan. Nah, kita lihat sama-sama kalau di hasil perdagangan hari Rabu, CPI, core CPI month to month itu akhirnya sesuai dengan ekspektasi atau apa yang sudah kita jelaskan sedari tadi di awal, bahwa terjadi pendinginan dari level 0,3% menjadi 0,2% atau turun 0,1%. Sedangkan untuk CPI month to month memang dirilis sedikit meningkat tipis dari 0,3% menjadi 0,4%. Sementara year on year itu masih bertengger di level 2,9%. Loh Pak, kok ini dari 2,7 menjadi 2,9? Meningkat dong. Ya iya dong, karena apa? Year on year itu berarti secara inflasi tahunan. Nah, inilah yang tercermin atau yang tergambarkan berdasarkan inflasi tahun sepanjang Januari hingga Desember 2024 sebesar 2,9%. Tetapi kalau bicara core CPI atau core inflasi Amerika Serikat, lagi-lagi sesuai dengan PPI, itu akhirnya terjadi penurunan dari 0,3% menjadi 0,2%. Kemudian ada data inflasi juga untuk Inggris yang juga dirilis menurun dari level 2,6% menjadi 2,5%. Sementara untuk sesi perdagangan Kamis ada sepaket data ketenagakerjaan dari Australia yang dirilis meningkat cukup signifikan dari level 28.000 menjadi 58.000. Luar biasa sekali untuk Australia, terjadi peningkatan sebesar 30.000. Tetapi anehnya secara nasional untuk tingkat pengangguran Australia justru mengalami sedikit tekanan atau penurunan yang kita lihat sama-sama, justru meningkat dari level 3,9% menjadi 4%. Nah, disinilah akhirnya rebound naiknya Aussie itu menjadi terbatas, yang akhirnya kembali ditutup koreksi pada sesi perdagangan Kamis kemarin. Kemudian untuk data penjualan eceran daripada Amerika Serikat itu juga mengalami peningkatan, tetapi peningkatannya pun juga terbilang tidak terlalu signifikan dikarenakan ekspektasi para pelaku pasar sebetulnya menginginkan data penjualan eceran daripada Amerika Serikat itu bertengger di level 0,5%. Sementara kalau kita lihat sama-sama di data kalender ekonominya justru hanya naik ke level 0,4%. Dan untuk retail sales month to month itu pun juga sama, dari level 0,8% menjadi level 0,4%. Kurang bagus, kurang oke untuk Greenback. Tetapi untuk klaim pengangguran ini pun juga lagi-lagi jelek, memberikan tekanan kepada Greenback atau dolar. Karena terjadi peningkatan dari level 203.000 menjadi 210.000. Jadi Senin sampai dengan Kamis, disitulah akhirnya dolar terjadi tekanan menurun, tetapi memasuki hari Jumat, nah ini nih yang seru. Akhirnya biar bagaimanapun terbentuk tensi para pelaku pasar bahwa sama halnya kalau misalnya kita remind sedikit ya mengenai keadaan di Indonesia, memang ya retorikanya atau teorinya begini. Pada saat sebelum jelas terpilihnya Bapak Prabowo menjadi Presiden Indonesia, disitulah rupiah mengalami pelemahan. Tetapi begitu menjelang dan sudah pasti nih tinggal dilantik, disitulah IDR akhirnya terjadi penguatan sampai pada saat itu kalau tidak salah ingat sempat menyentuh level 15.100. Nah, menguat tuh IDR. Nah, otomatis ini pun juga berlaku sama terhadap greenback atau mata uang dolar. Nah, biar bagaimanapun hari ini Senin
tanggal 20 Januari 2025 inilah pelantikan kedua kali untuk Donald Trump yang akhirnya resmi menjadi Presiden Amerika Serikat tahun 2025 sampai dengan tahun 2029. Disitulah tensi untuk penguatan dolar akhirnya terjadi, begitupun juga terhadap Wall Street yang let's say katakanlah Dow Jones, S&P 500 dan juga Nasdaq. Nah, kemudian secara spesifik di data perdagangan hari Jumat itu ada data penjualan eceran untuk Inggris yang terjadi penurunan dari level 0,1% menjadi minus 0,3%. Nah, disitulah memberikan tekanan yang kuat di mana dolar itu meningkat, tetapi pound sterling itu melemah yang menyebabkan pound sterling terhadap US itu akhirnya terjadi pergerakan penurunan. Oke, kemudian kita masuk sekarang ke minyak ya. Karena terbilang minyak ini juga sebetulnya sangat seru, karena nggak bosan-bosannya nih kita menyampaikan kepada rekan-rekan Okta Trader sekalian bahwa pada saat ini minyak itu sebetulnya berada dalam rentang 70 hingga 65 untuk level support. Sementara resistennya secara teknikal 80 sampai dengan 85 itu area untuk resisten atau melakukan posisi sell. Dan betul saja, akhirnya secara teknikal walaupun harga minyak itu mengalami peningkatan yang signifikan ke area 80.78 dolar per barrel, disitulah setelah menyentuh level area tersebut, harga minyak kembali terjadi pergerakan koreksi yang sekarang pada saat kita lagi memberikan informasi, ini harga minyak sekarang berada di level 77 dolar per barrel atau sudah terjadi penurunan sebesar lebih daripada 3 dolar per barrel. Nah, tetapi harga minyak membukukan kenaikan selama 4 minggu berturut-turut. Hal ini terjadi karena sanksi terbaru Amerika Serikat terhadap perdagangan energi Rusia menambah kekhawatiran tentang gangguan pasokan minyak dan cuaca dingin. Jadi dua faktor itu tuh sebetulnya yang menyebabkan harga minyak itu betul-betul naik kemarin. Tetapi ingat, harga minyak itu berkorelasi berat, berkorelasi yang sangat-sangat prime terhadap indeks US dollar. Kalau dolar itu meningkat, biasanya harga minyak itu juga akan terjadi pergerakan koreksi. Dikarenakan apa? Untuk membeli minyak, dolar yang naik akan menyebabkan tekanan dolarnya lagi mahal nih. Untuk transaksi minyak akhirnya ditunda dulu deh untuk supaya dolar lebih murah kembali sehingga harga minyak, dan betul harga minyak akhirnya terjadi pergerakan koreksi menurun. Nah, di hari Sabtu minyak mentah Brent itu turun 50 sen atau sebesar 0,6%, sedangkan minyak Brent itu naik 1,3% pada pekan lalu. Sedangkan untuk emas WTI itu turun 80 sen atau penurunan sebesar 1% menjadi 77,88 per barrel setelah naik 1,7% selama sepekan. Nah, beralih dari minyak, sekarang kita akan masuk ke emas. Bicara emas ini juga cukup seru nih, karena memang kalau misalnya bicara tradingan emas, ini merupakan tradingan favorit banyak trader ya rupanya, tetapi ya memang ada servis yang diberikan oleh Okta Invest Sama Berjangka kepada Okta Tradersnya. Nah, apa itu Pak? Jadi memang setiap hari, setiap pagi itu akan selalu dibuatkan trading plan signal emas itu yang nanti akan di-share khusus untuk klien-kliennya Okta Invest Sama Berjangka. Nah, disitulah nanti akan sama-sama dicerna, sama-sama akan dilihat, sama-sama akan dipergunakan untuk bertransaksi, untuk memudahkan para Okta Trader sekalian untuk bertrading atau bertransaksi di emas. Nah, harga emas melemah pada perdagangan Jumat, namun harga emas tetap berada di jalur kenaikan mingguan.
Pergerakan harga emas tersebut dipengaruhi oleh ketidakpastian seputar kebijakan Presiden terpilih Amerika Serikat Donald Trump yang akan datang. Pelaku pasar juga bertaruh untuk pemangkasan suku bunga lebih lanjut. Para pelaku pasar memperkirakan 2 pemotongan suku bunga pada akhir tahun, dengan salah satu gubernur Fed yaitu Christopher Waller mengisyaratkan kemungkinan lebih banyak pemotongan jika data ekonomi Amerika Serikat melemah lebih lanjut. Jadi memang pada saat katakanlah yang paling terdekat ya, trading plan signal yang kita sampaikan kepada rekan-rekan Okta Trader sekalian yaitu waspada pergerakan koreksi. Kita prefer untuk melakukan sell stop di area 2709 pada saat sesi perdagangan hari Jumat. Dan betul saja apa yang terjadi karena kami mengingatkan bahwa secara teknikal di situ ada double top, bahkan ada triple top di situ. Di situ akhirnya makanya sepanjang sesi Asia ini terjadi tekanan untuk perdagangan emas, dan seperti biasa juga untuk trading plan emas yang diluncurkan oleh Okta Investama Berjangka itu toh juga pada dasarnya untuk posisi buy stopnya itu sudah menghasilkan profit bagi rekan-rekan Okta Trader sekalian. Tinggal posisi sell limit dan posisi sell stopnya. Oke, tanpa menunggu waktu lama kita akan masuk ke outlook apa yang terjadi di kalender ekonomi 2024 Januari 2025. Untuk sesi Senin masih terbilang sepi, tetapi itu masih mengikuti perdagangan Jumat, dan trading plan emas pun juga sejalan lurus dengan apa yang sudah disampaikan di hari Jumat. Bahkan dari trading plan signal yang sudah di launching di pagi hari tadi itu sudah memberikan alarm profit. Kemudian untuk sesi perdagangan Selasa itu nanti akan ada sepaket data inflasi untuk Kanada. Kemudian di hari Rabu itu akan berlanjut data inflasi untuk New Zealand. Dan di hari Kamis itu akan ada penjualan eceran untuk Kanada dan klaim pengangguran untuk Amerika Serikat. Sedangkan untuk hari Jumat, salah satu primadona untuk pekan ini, jadi ada 2 primadona sih kalau bicara pekan ini. Yang pertama itu adalah pidato Donald Trump pada saat pelantikan beliau sebagai Presiden Amerika Serikat, di mana itu akan betul-betul ditunggu oleh para pelaku pasar. Apakah pidatonya itu hawkish atau dovish? Karena kalau misalnya bicara hawkish, disitulah akan kembali menguatkan dolar, yang otomatis efeknya terhadap emas akan mengalami tekanan sewajarnya. Tetapi apabila hasil pidatonya nanti itu bertendensi dovish, maka ya lagi-lagi emas akan mengalami penguatan. Nah, kemudian di sesi perdagangan hari Jumat yang kami sebut primadona kedua itu adalah ada pengumuman suku bunga untuk Bank Sentral Jepang. Nah, di sini kita lihat sama-sama ada ekspektasi yang mengatakan bahwa dari level 0,25% meningkat menjadi 0,5%. Biasanya nih rekan-rekan Okta Traders, kalau memang betul adanya dinaikkan suku bunga, maka USD terhadap yen disitulah akan terjadi pergerakan koreksi. Koreksi ya, bukannya benar-benar turun, enggak. Karena apa? Ingat, biar bagaimanapun kenaikannya ini hanya ke 0,5%. Sementara suku bunga Amerika Serikat sekarang masih berada atau bertengger di level 4,25 sampai 4,5%. Gapnya itu masih 3,75%. Gitu loh. Itulah yang makanya dibilang pergerakan koreksi ya pasti ada, tetapi sepanjang gapnya masih jauh seperti itu dapat dikatakan USD terhadap yen masih bertahan atau terkonsolidasi di area atas. Nah, selain daripada BOJ rate itu akan ada data-data manufacturing untuk euro, karena euro itu ada banyak ya, ada Prancis, ada Jerman,
ada Uni Eropa secara keseluruhan, kemudian juga ada data manufacturing daripada Inggris, dan disambung di sesi perdagangan Amerikanya untuk manufacturing dan service PMI-nya Amerika Serikat. Jangan khawatir, trading plan signalnya juga akan kita launching khusus untuk Okta Traders yang bertransaksi di platform MT5-nya Okta Traders. Nah, untuk secara teknikal, kita lihat ya, untuk minyak sekarang terjadi pergerakan koreksi dengan support itu berada di level 76.83, 75.88, 74.71 dan 73.74. Itulah merupakan target koreksi atau target ke bawah, di mana juga bisa digunakan sebagai area untuk melakukan posisi buy. Kemudian sementara untuk emas pun juga sama, terjadi pergerakan koreksi. Koreksinya itu dengan support di level 2698, 2690. Dan tadi hari Senin nih, di sesi Asia awal, itu betul-betul tertahan di support kuat Fibonacci 50% di area 2690, dan lanjutannya itu ada di level 2680, 2675, 2672, 2664 dan 2656, 2650. Kalau itu true breakout, maka dapat dikatakan lanjutannya support emas yang bagus untuk melakukan posisi buy itu berada di posisi 2640, 2630, 2622, 2614, 2604 sampai dengan 2600. Sementara kalau dia itu beranjak naik, patokannya adalah true breakout di level 2725. Oke, materinya sudah habis. Tidak pernah bosan-bosan kami sampaikan nih kepada rekan-rekan Okta Traders sekalian. Pada saat bertransaksi di market, selalu rencanakanlah tradingan Anda terlebih dahulu, dan tradinglah betul-betul sesuai dengan apa yang sudah kita rencanakan terhadap market bersama platform MT5-nya Okta Investama Berjangka. Ketemu lagi bersama-sama Yosi di pekan depan. Bye.